Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah, atas izin dan pertolongannya juga, atas kudrat dan iradatnya, dan atas nikmat sehat wal afiat. Kita dihantarkan, dipertemukan, dikumpulkan di bulan yang dimuliakan, diagungkan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mengisi waktu 1 bulan penuh untuk meraih satu nilai pangkat kedudukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masuk hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Lebaran tinggal 28 hari lagi, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur ya, sehat walafiat dalam menyempurnakan ibadah saum sampai tuntasnya kita nanti, diberikan semangat oleh Allah Ta'ala. Salawat dan salam Allah limpah curahkan selalu kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat. Semoga di bulan ini khususnya sunnah-sunnah Nabi dapat kita hidupkan semuanya demi menggapai syafaat kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah Masjid Uswatun Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang berharga dan punya harga pasti akan kita perjuangkan. Setiap yang bernilai dan punya nilai pasti akan kita unggulkan. Setiap yang istimewa dan punya keistimewaan pasti akan kita prioritaskan. Setiap yang mulia dan punya nilai kemuliaan pasti akan kita nomor satukan. Ini dunia tempat kita berkarya, bukan tempat berleha-leha. Ini dunia tempat kita beramal, bukan menunggu datangnya bintang dari langit. Ini dunia tempat kita bercocok tanam agar panen raya nanti di yaumil qiyamah. Sehingga kita sebagai orang beriman punya skala prioritas dalam pencapaian kita yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pencapaian yang tinggi ini tepat sekali di bulan suci Ramadan. Karena setiap kita harus punya pencapaian-pencapaian yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita
melihat dari segi keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Mana cahaya teh? Contoh kecil pencapaian kita yang paling tinggi bukan dari segi iman kepada Allah, bukan kepada hari akhir. Contoh yang lain, kalau ada seorang pelajar, dia punya skala prioritas dalam pencapaian yang tinggi dalam karir pendidikannya, dia tentu ingin sampai puncak karir pendidikan, sampai mungkin S3 lah gitu. Itu kan puncak karir dia, pencapaian yang tinggi kepada dunia pendidikan, ingin sampai S3 gitu. Bapak S berapa nih? S3. Itu kan pencapaian namanya. Walaupun pada akhirnya nanti cuman sampai S2, ya nggak apa-apa, itu pencapaian. Atau bagi orang yang punya ingin pangkat dan kedudukan, ya, ingin sampai bintang 4 gitu, jenderal kita bilang. Bapak bintang berapa? Bintang 7. Pantesan liur wae hirup aya. Walaupun ya enggak sampai bintang 4, minimal bintang 2 sudah capai, kan pencapaian. Atau bagi seorang ASN gitu kan, pencapaian yang paling tinggi menjadi sekda kan gitu. Sekda itu adalah pencapaian yang paling tinggi bagi seorang ASN. Atau orang yang punya perusahaan, dia pingin punya perusahaan yang besar, menampung ribuan karyawan untuk bekerja pada perusahaannya. Itu kan pencapaian sebenarnya. Tapi biarlah pencapaian yang tadi saya sebutkan tadi akan hilang lenyap ketika kita punya label ALM gitu. Hilang sudah. Bintang sekian hilang, ya kan? S3 pun lenyap. Dan apapun yang kita sandang hilang seketika. Ya, kenapa? Karena ditabrak dengan ALM gitu kan. Almarhum. Selesai. Tapi kita ini bukan ingin pencapaian yang sampai situ. Kita ingin sampai pencapaian yang kekal abadi. Maka saya katakan pencapaian yang paling tinggi bila kita melihat sudut pandang iman kita sama Allah dan iman kepada hari akhir. Itu kan. Apa pencapaian yang paling hebat, yang paling tinggi yang harus kita ambil? Pencapaian yang pertama adalah husnul khotimah. Itu. Husnul khotimah. Kenapa demikian? Karena husnul khotimah ini akan membuka pintu keselamatan kita memasuki alam sesudah dunia, yaitu alam barzah atau alam kubur. Ini kan calon-calon. Ini waktu berjalan terus, Pak. Ya kan? Tempat yang kita lalui terus masuk, maju terus, nggak bisa mundur gitu. Dan kita mesti siap gitu. Saya katakan tadi, pencapaian kita yang paling tinggi di hadapan Allah bila dipandang dari sudut iman sama Allah dan iman kepada hari akhir. Karena pencapaian kita bukan di dunia yang hilang lenyap dengan ALM, selesai gitu. Husnul khotimah ini akan terus sampai ke akhirat, Pak. Makanya hidup yang singkat ini, yang sebentar ini, Bu, nggak kelihatan, jangan-jangan nggak aman saya lihatnya nih. Jangan-jangan rep kayak bapak-bapak sebelah kanan saya nih. Ini waktu singkat, sebentar, nggak lama. Pencapaian kita jangan sampai sebatas dunia saja gitu. Bagaimana yang singkat ini dapat kita maksimalkan untuk pencapaian sampai ke jannahnya Allah Ta'ala. Itu penting. Maka husnul khotimah ini adalah salah satu pintu
yang membuka keselamatan kita menuju alam barzah gitu. Itu yang penting saya katakan. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau punya anak angkat lah, anak didik, anak asuh lah, yang namanya Hani itu. Ini satu kejadian, dan ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadisnya. Kata Hani atau anak asuh didiknya sahabat Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan iza waqafa ala qabrin, adalah sahabat Utsman bin Affan apabila beliau sedang berada di kubur, baka, menangis terseduh-seduh, ya, menangis terseduh-seduh. Walam yabki min hazihi, dan belum pernah menangis sehebat ini gitu. Karena sahabat Utsman bin Affan ini ditanya saat menangis terseduh-seduh di samping sebuah kuburan, ditanya oleh Hani gitu, tuzakkarul jannatu wan naru walam tabqi wa tabqi min hazihi. Kata beliau, wahai sahabat Utsman, engkau diingatkan oleh neraka, disebutkan surga, tidak menangis gitu. Biasa-biasa saja, sedih ya. Tapi engkau wa tabqi min hazihi, engkau menangis dengan sebab ini gitu. Apa jawab Utsman bin Affan? Ditanya, jawaban beliau, faqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu anja minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Jadi kata Utsman, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kubur adalah terminal pertama memasuki alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, maka siapa yang selamat di tempat ini, di alam ini, fama ba'dahu aisaru minhu, maka nanti sesudah ini alam berikutnya akan banyak kemudahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa illam yanju minhu, tapi kalau tidak selamat di tempat ini, kata beliau, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kemungkinan sesudah alam ini akan jauh lebih berat lagi gitu. Ya, kalau kita dari Indonesia mau umroh Pak ke luar negeri, katakanlah bandara itu alam barzah, pemeriksaan. Kalau di tempat itu sudah lulus, sudah aman, mudah, gampang, surat-surat udah bisa, ya, visa betul, fotonya juga sesuai dengan gambar. Jangan-jangan fotonya jenggotan, begitu adanya nggak ada, kan masalah itu, bermasalah, ya kan, seperti itu. Tapi kalau sudah cakep, bagus, lulus, enak, di tempat yang kita tuju nanti pun akan terasa mudah, seperti itu. Makanya husnul khotimah ini sangat penting sekali, karena ini pembuka keselamatan bagi dia nanti masuki alam berikutnya. Maka kuncinya husnul khotimah, maka kejar ya pencapaian kita, ingin husnul khotimah. Bagaimana caranya untuk mencapai husnul khotimah sebagai skala prioritas orang mukmin di hadapan Allah dalam bentuk pencapaian yang tinggi ini adalah dengan cara istiqomah. Nah, ini istiqomah. Istiqomah ini adalah salah satu pintu yang membuka husnul khotimah. Memang berat, maka dalam kata ulama di dalam istiqomah ini ada dua, as-sabru wal juhdu gitu. As-sabru wal juhdu, ada kesabaran, ada kesungguhan. Makanya kalau orang ingin istiqomah, ya dua syaratnya, dia harus as-sabru wal juhdu, dia harus sabar dan juga harus sungguh-sungguh. Kalau dia nggak sabar, malas-malasan, nggak dapat istiqomah, nanti nggak dapat husnul
Ikhwah fillah rahimakumullah, maka orang yang ingin mencapai husnul khotimah harus istiqomah. Ketika istiqomah pasti harus ada as-sabru wal juhdu, harus dengan kesabaran, kesungguhan gitu ya. Walaupun kesabaran ini pahit Pak sebenarnya, terus kita jalani gitu ya. Sabar itu bukan diam, tapi menjalankan sesuatu sampai tuntas, melaksanakan tugas sampai tuntas, namanya sabar gitu. Sholat dari takbir ihram sampai salam, berarti dia sabar, melaksanakan tugas sampai tuntas. Ramadan gitu kan, dari tadi azan subuh sampai azan zuhur, maghrib kok zuhur sih, ngegodin di mana ini? Jangan-jangan ini sampai tuntas kita melaksanakan, berarti sabar. Walaupun pada pelaksanaannya jam 10 haus, jam 12 kering tenggorokan, jam 2 laparnya luar biasa, tapi sabar gitu. Maka ketika menjalankan sabar itu bukan berarti enak ya. Banyak sesuatu yang kita harus tahan, kita lawan gitu, itu sabar ya. Kayak gini ibadah ngaji kan belum selesai, ya sabarlah. Ngantuk-ngantuk dikit ya, melek-melek dikit lah ya kan. Enak kan habis makan tadi nggak ketidur sekarang ini, tapi sabar gitu, belum kelar tugasnya ini. Kalau sudah subhanallahumma baru selesai. Iya kan, ini kan perjuangan Pak. Enaknya ngapain nih? Tidur. Tapi kita terus ingin sabar sampai tuntas, kan begitu. Dimelek-melekin aja gitu kan, seperti itu. Dikuat-kuatin ya. Ya minimal kaki pegal-pegal dikit lah, usap diri lah ya, pencetin sendiri nggak apa-apa ya. Demi apa? Demi sebuah husnul khotimah Pak. Maka istiqomah itu nggak gampang, harus mengambil kesabaran dan kesungguhan ya. Kalau anak SD saja lulus kelas 6 SD kan sabar sampai tuntas, kelas 3 berhenti ya, terus saja nggak sampai-sampai. Apakah enak? Tidak enak Pak, tidak enak. Dakwah Nabi itu sabar sampai tuntas Nabi dakwahnya. Apa enak? Tidak. Yang dialami onak, duri, riak, gelombang, ya kan begitu. Cacian, cemoohan, cacian, makian, hujatan, intimidasi, ancaman, itu kan pernak-pernik sabar. Sok bapak nih kalau nggak sabar ngadepin istri sendiri, bubar. Bener nggak Pak? Bu, sabar ya Bu menghadapi makhluk ini. Kenapa bisa bertahan? Karena ada harapan, itu aja. Ada harapan. Orang pergi pagi Pak, kerja pulang jam 3, berangkat jam 12, pulang jam 10 malam. Kadang sebelum berangkat, pulang pagi habis subuh. Apa nggak capek? Capek Pak. Lelah, letih, iya, tapi terus dijalani, sabar. Kenapa? Ada harapan tanggal tua gitu. Itu kan harapan. Sok bapak gitu ya, bolak-balik ke kantor, ke pabrik, usaha, tadi gaji naik tuh. Sahan udah naik sok tiba. Kenapa bertahan? Karena ada harapan yang Allah janjikan, gitu maksudnya. Atau seorang ibu yang hamil, bapak enggak kan? Yang menghamili ini mana? Ibu hamil Bu, apa enak hamil Bu? Bu, ditanya nih, kan mual, apalagi Bu, enak, sebel, pokoknya mau tidur tengkurap nggak bisa. Itu yang diharapkan sama yang hamil, pengen tidur tengkurap, nggak bisa-bisa Pak. Ini mah enak aja. Tapi kan digeluti sebulan, 2 bulan, terus disabarkan. Apa? Ada harapan, jabang bayi nongol gitu kan. Itu sebenarnya itu, ada harapan yang membuat kita bertahan karena ada harapan. Perang dengan Nabi, yang Nabi pimpin 27 perang itu bukan hal yang mudah Pak. Mungkin kalau kita hidup dengan Rasulullah, belum tentu diajak perang mau ini. Nggak kebayang Pak, Masya Allah, 27 yang Nabi pimpin sendiri. Yang tidak Nabi pimpin lebih banyak lagi, puluhan perang itu. Tapi kenapa sahabat terus digeluti, bertahan aja dijalani? Kenapa? Udah kebayang, wah nyawa melayang, selamat luka-luka, harta beaknya gitu.
Geus kabayang tapi digeluti. Kenapa? Ada harapan sebagai syuhada kalau gugur, surga di depan mata. Itu harapan saya katakan. Makanya yuk sama-sama jalani saja JNS. Apa JNS? Jalani, nikmati, syukuri gitu. Itu aja Pak. Dan semuanya nggak ada yang enak. Mau jadi siapa tetap ada. Dari A sampai Z. Ini pernak-perniknya banyak. Masing-masing kita punya beda gitu. Tapi jalani saja sebagai bentuk kesabaran kita untuk mencapai istiqomah yang pencapaian kita adalah husnul khotimah. Itu Pak saya katakan. Biarlah kan sakedeung Pak. Berapa puluh tahun sih gitu. Biar nanti bagjana salamina di sorga gitu. Biarkan nggak apa-apa. Ya, orang nganggur capek Pak. Capek hati udah boga duit nu gawe capek, gaji loba, les ngan 2 poe leungit geus ka ditu ka dieu duit teh. Bener teh. Capek. Ya Bu. Bu. Ibu nggak ngerasain betapa capeknya suami di luar, yang ngegrab, hujan, panas, kan udah boga duit. Betul nggak Pak? Capek. Bapak juga nggak tahu capeknya istri gitu kan. Dia tuh masak siang ini otaknya maghrib Pak. Fisiknya jam 10 siang, otaknya maghrib. Nanti buka gimana? Begitu makan maghrib, buka puasa, otaknya jam 3 subuh, betul Bu? Cek aing ge naon. Ya kan ketika ngahuap maghrib tetek otaknya geus jam 2 peuting ke sahur jeung naon. Ketika sahur tadi jam 3 otaknya maghrib engke buka jeung naon gitu tuh Bu. Tuh. Mikir tuh. Teu mikir ieu mah. Ngahuap wae hungkul Bu. Makanya kalau suami bilang ieu wae dahar teh taplokeun ngabeungeutna teh. Ieu menang mikir eta teh Pak. Tong seuris teh. Bener teh. Ya sama-sama. Ibu sama dengan pernak-perniknya di rumah, suami juga sama dengan pernak-perniknya usaha, sama itu. Ya kan sama kayak gitu. Sama semua. Jangan ngeunah awewe-nya tong kitu. Ngeunah salakinya tong kitu. Nggak bisa. Masing-masing punya masalah sendiri, nggak bisa. Enaknya Ustadz gitu. Bapak ngeunah peuting sare. Abi mah digedor ku tetangga, Pak Ustaz, tetangga kesurupan urang anu asupan. Ieu mah molor we ngeunah. Iya, Pak. Masing-masing punya apa? Masalah sendiri. Ya sabar aja, emang tugasnya itu, gitu kan. Ya udah biarin, jalani saja. Kenapa? Memang sabar kuncinya, gitu kan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu semua urusan kerjaan kita, Pak. Ya yuk ajak sabar keluarga kita dalam sholat, Mama sabar ya, yuk gitu. Sing janten pahala, Bapak ki sing ikhlasnya neangan duit, mohon gitu. Ya Papa yuk subuh Ahad aya kajian di Blok N di Masjid Nusantara, ayo tak gitu silih sabar. Mama ada rutinan tuh setiap Senin gitu kan. Ya gitu sing sabar. Nak sholat begitu semuanya. Suruh sabar. Yang pokok apa? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Nah gitu ya. Betul nggak kira-kira? Harus sabar dalam Toha 132 gitu. Lalu sabar ini Allah puji nih, yang kita kerja dengan susah payah segala macam, ada harapan. Saya katakan gitu, ada harapan yang harus kita ambil. Harapan itu Allah simpan dalam surat Ar-Ra'du 22 sampai 24. Nih kalau nggak kesemsem kebangetan. Apa kata Allah dalam Ar-Ra'du 22 sampai 24? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim
wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sok Pak, lamun ieu teka semsem teka bita kacida. Maka capek kita, lelah kita akan ya kaupahan lah bahasa orang mah gitu tah. Aya iming-iming di Gusti Allah. Apal iming-iming? Eta kopiah anu hideung tah. Haji iming-iming, Haji Awing. Apa kata Allah? Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dalam Ar-Ra'd 22-24, adapun orang-orang yang bersabar kata Allah. Ini Allah puji nih. Kenapa dia sabar? Ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mengharapkan kepada Allah. Jadi titiknya Allah aja udah. Itu yang bikin kita jadi bertahan, Pak. Sabar itu kenapa? Udah Allahnya aja. Ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi fokus kita ketika sabar mengharapkan hanya Allah aja udah gitu kan. Jangan ngarepin siapa-siapa. Itu yang bikin kuat sabar tuh begitu. Ya. Ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Ini bentuk ibadah vertikal sama yang paling utama. Mereka mendirikan salat. Horizontalnya apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ibadah yang sesama kita lebih pokok adalah sedekah gitu. Itu yang paling utama, Pak. Sebab orang mah tidak akan melihat sholat kita, nggak akan lihat zikir kita, nggak akan lihat puasa kita, nggak akan lihat haji umroh kita. Eta mah ka Allah hubunganna. Orang mah munten urang teh naon? Wa anfaqum mimma razaq. Nah, eta Pak, barang bere. Bener teh kira-kira. Eta. Jadi anu kapenteun urang jeung urang mah wa anfaqum mimma razaqnahum, baik sirra wa alaniyah, baik diam-diam ataupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan dia menolak, ya mencegah, membentengi setiap kejelekan dengan kebaikan. Dulu masa lalu apalah, ya suka kana kemari ayeuna ganti dengan kebaikan. Ya suku lempangna ka mana harita ke tempat itu bener eno ka masjid gitu tah. Jadi dia didampingi lah. Bareto mah sok nyawer ka biduan ka anu dangdut heuh ayeuna mah sedekah yatim piatu kitu atuh ayeuna mah. Bareto itu bareto. Oh, zaman jahiliyah di Bekasi dulu Bekasi. Karawang gitu. Bareto mah gitu. Lainnya gimana ya udah cegah semua kejelekan sekarang kebaikan gitu. Seperti itu. Apa yang Allah janjikan dalam ayat berikutnya? Jannatu adni yadkhulunaha. Coba, buah sabar kita bakal dimasukkan surga Aden, penuh kenikmatan. Oh iya buruhna teh kitu tah. Ya Allah, ini ya buruhna abdi sabar teh kitu tah. Jadi perjuangan selama di dunia mencapai sabar ini leungit Pak harita keneh ketika ditampakkan apa? Harapan di Gusti Allah. Oh iya jannatul adn yadkhulunaha, yang dia masuk ke situ. Masuk Pak. Bukan sendiri. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, ngabring Pak bahasa urang mah. Indung bapak urang, pamajikan urang, keturunan urang kabeh ngabring Pak. Jalan sih ke pasukan bodrek gitu tah. Apa tengenah Pak? Masuk surga itu ngabring min abaihim wa azwajihim wa zur. Eta panikmat-nikmata atuh. Sok nikmat apapun yang kita dapatkan sorangan tengenah Pak. Sok bapaknya rumah 3 tingkat, luas segala masjid ini, sorangan mah ngeunah. Tawaka urang Nabi Adam bagi sorangan kurang kumah nikmati surga hulang-hulang we. Batur. Benar tuh. Matak jadi hanet masjid teh ku sebab loba jamaah. Walaupun ngajina napal kana tembok keun teu nanaon. Gitu. Keun teu nanaon lah. Kamu tiang milik sorangan tihang ya. Sigana hari itu nyumbang tihang hungkul ya mana. Tihang aing gitu. Keun teu nanaon eta mah. Tengeunah Pak, ya Allah.
rumah segitu gedenya, lebarnya, mewahnya kan sorangan, aik naon coba. Nikmat itu kenapa? Karena banyak orang. Sok bapak ya di SW, ya guys, ngaliwet solo bata, sorangan daharna teh. Naon-naonan sok coba nikmat di mana? Gurame, sate, daging kabeh aya gitu kan. Sorangan. Nikmat itu kapan? Saat babarengan, Pak. Aya peutuy, aya ieu, segala macam. Banyak kan tuh nikmat. Pakai daun? Kayak daun muda deui. Daun jauh. Kan nikmat ya, Bu? Betul nggak, Bu? Gitu. Atau Bapak punya kendaraan 5 miliar harganya. Sorangan, tengenahan. Tapi gila pamajikan, aya kolot, aya anak urang, pinuh ta mobil teh haneut, Pak, siga kitu. Bener teh. Maka diabringkeun, itulah puncak kenikmatan saat orang berkumpul di dunia, di ditu sarua kumpul keneh tah eta nikmat. Gitu. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Malaikat juga ikut masuk. Ngapain? Ngajejehkeun gitu. Mangga Pak, silakan. Ini pintunya, ya kan ya? Nikmatnya. Tah, itu Pak sebenarnya. Ya, suasana begitu yang kita harapkan sebagai bentuk kita istiqomah sama Allah. Pak, ini nanti Bapak lihat malaikat kayak apa bentuknya tuh. Ngelihat nanti. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Nih Pak kuncinya gitu kan. Terus apa? Ucapan malaikat yang paling kita tunggu-tunggu apa? Salamun alaikum, selamat ya. Go itu Pak, selamat ya, keselamat kalian ya. Bima sobartum, dengan sebab kesabaran kalian di dunia waktu itu. Fanikma uqbadar ya. Inilah sebaik-baik tempat kembali yang terbaik ke sini, kata malaikat. Itu apa? Diberikan ucapan selamat. Selamat ya Pak? Oh gitu. Jangankan gitu, istri hamil aja, selamat ya Pak. Selamat ya Bu, sudah hamil, kan gitu ya. Kalau Bapak, selamat ya Pak, sudah menghamili, kan gitu. Artinya apa? Bunga Pak. Ya, salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbadar. Selamat ya buat kalian, sukses ya, bahagia ya, dengan sebab kesabaran kalian dulu di dunia. Oh iya, buruh sabar tetah gitu Pak. Maka saya katakan husnul khotimah, kejar untuk mencapai ini harapan. Kenlah capek mah, cenah tunduh mah, lelah mah biasa. Batur oge maksiat Pak, bebeakan wani pinarakan memang teu wani ke pisorgaeun kitu tah. Orang tuh belahan sono duit brak-brok keur maksiat, endingnya neraka wani gitu kan. Manya urang teu brak-brok kana pisorgaeun teu wani, batur mah wanian eta teh Pak. Tengah peuting begadang pikeun maksiat, maka teu wani urang tengah peuting begadang pikeun tahajud gitu kan. Terus orang itu pas semangat pede ka neraka teh atuh. Terus teh tah eta gitu. Makanya kejar apa? Husnul khotimah. Dengan cara apa? Istiqomah. Karena di istiqomah ada kesabaran dan kesungguhan. Dalam Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu semangat. Jadi harus kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa Pak. Ya, harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Ya, jadi harus pencapaian kita adalah husnul khotimah. Maka terus saja geluti. Ya, istiqomahlah berjamaah, istiqomah sedekah, istiqomah baca Quran, terus istiqomah. Ya walaupun ya sariawan macawe Quran mah kitu nya. Terus biasa we gitu. Suku cangkel saeutik bae ka masjid we gitu kan. Terus batur mah sukuan atuh. Urang mah aya suku keneh bener teh. Tinggal di YouTube aya jalmi sukuan tapi ngagede ka masjid make leungeun gitu tah. Teu era gitu ya. Nggak ada kaki Pak, jalan ku tangan ke masjid gitu teh. Hari urang aya sukuan dipakai nguseup.
Yang kedua, pencapaian kita yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan Ramadan adalah la'allakum. Itu pencapaian sebetulnya. Pencapaian yang Allah janjikan la'allakum tattaqun, kita ingin pencapaian kita satu pangkat, ya. Satu apa ya? Martabat yang mulia gitu kan. Derajat yang tinggi, pangkat yang luhur gitu kan. Jadi kita mengejar satu kedudukan, satu pangkat, satu manzilah khusus yang di bulan ini adalah pencapaian kita, makom yang mulia, kedudukan yang tinggi yang Allah janjikan la'allakum tattaqun. Apa tattaqun di situ gitu kan. Pada tattaqun teh takwa gitunya. Saimbang tah. Tattaqun takwa. Sobirin sobar, syakirin syukur, tattaqun takwa. Cek saha. Nah, padahal tattaqun itu nih, kita bahas kalimatnya ya, nyantri saeutik lah. Bener inget di kobong bareto HS gitu. Tattaqun itu kan fi'il mudhari domirnya antum, kan gitu. La'allakum tattaqun, munasabah kum tattaqun, domir antum. Kalau kita lihat kalimat tattaqun ini sebenarnya kalimat sulasi mujarrodnya adalah waqo yaqi wiqoyatan. Waqo asal artinya waqoya yauqiu, jadi waqo yaqi gitu ta. Kena i'lal. Masih ingat kena i'lal kumaha? Ah, bodoh. Nyen budak bisa. Jadi asalnya waqoya. Apa waqo? Menjaga. Seperti wakina aza, fi'il amrnya ki gitu. Waqoya ki wikoyatan, bahwa wakin ki la taki, ki we jaerkeun, jagalah kami, wakina, dua kalimat itu, ki dengan na, ya Allah jagalah kami gitu. Jadi sebenarnya ketika waqo menjaga dimasukkan ke wazan sulasi mazid ditambah 2 huruf menjadi 5 huruf, masuk kepada wazan ifta'ala yafta'ilu. Masih ingat? Masih ya, oke. Masuk 40 tahun yang lalu. Menjadi iutaqoya yautaqiyu, itu aslinya. Saya diajak ngaji mah itu. Biar nggak apa-apa lah. Ibu-ibu nggak kebayangkan bu? Kebayang apa? Makanan. Waqo asal waqoya. Kenapa diganti ya dengan alif? Kulibatil ya'u alifan ditaharruki hawan fitahi maqabala pasoro waqo gitu. Mau urang diganti ya dengan alif karena apa? Ada sebelumnya itu harkatnya fathah. Yang cocok dengan harkat fathah adalah alif, jadi waqo gitu. Masuk wazan ifta'al jadi iutaqoya. Iutaqoya. Wawu diganti dengan ta. Kulibatil wawu ta'an li allatun qolaba bilya. Cepat-cepat dalam logat Arabiyah wawu diganti ku ta itu teh. Menjadi ittaqoya. Udgimat ta fita, digabungkan ta jadi ittaqoya. Diganti ya menjadi alif jadi ittaqo yattaqi gitu. Yattaqi yattaqiyani yattaquna, tattaqi tattaqiyani yattaqina, tattaqi tattaqiyani tattaquna gitu. Jadi domir antum artinya apa? Orang yang menjaga gitu sebenarnya. Bukan bertakwa apa. Ulama kan tatakun takwa. Jika gitunya disamber we kalimat arti teh. Tong seuri cak gitu ulama ngerti bahasa. Jadi ketika kalimat tatakun menjaga, jadi orang yang bertakwa itu orang yang menjaga gitu. Gitu kan, menjaga apa gitu kan, menjaga. Maka disebut orang itu takwa karena bisa menjaga. Menjaga apa? Dalam surat Al-Baqarah 21 apa yang dijaga? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum
Tuh apal tungtung nama. Jadi tatakun teh bukan puasa hunggul Pak. Oke di andalusna eta, tapi orang yang tatakun itu kita lihat konteks ayat belakang dengan tengah-tengah. Tatakun disematkan kepada u'budu rabbakum, tauhid Pak. Orang menjaga tauhid, menjaga keimanan, itu bentuk tatakun gitu, ya kan? Maka kalau kita menjaga tauhid kita kepada Allah dan kalimat ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum, itulah implementasi la'allakum. Orang yang bertakwa yang menjaga apa? U'budu rabbakum, yang menjaga tauhid, menyembah kepada Allah. Di situ Pak. Nanti kalau sudah menjaga tauhid dengan mantap, nanti ada bentuk realisasinya, ada efek dari keimanan yang nanti diwujudkan dalam Al-Baqarah 177 dan Ali Imran 134. Itu realnya di situ. Maka dengan sebab keimanan ini Allah gambarkan siapa yang iman. Itu tadi efek daripada iman yang kuat, menjaga tauhid tadi. Al-Baqarah 177 itu apa? Real bentuk kerjanya gitu. Karena ini nggak akan ada efek kalau imannya nggak bener. Maka Bapak Ibu kesini saya, ini efek iman sebenarnya, panggilan iman, betul nggak? Bukan panggilan hati. Hati mah di TV itu mah, sinetron Indosiar, aku menangis tuh. Ini panggilan iman, sehingga iman itu ada menjaga, maka kita mewujudkan bentuk keimanan itu tadi, berjamaah ke masjid, betul nggak? Ya kan? Innama ya'muru masajidallah man amana bil. Maka efek dari keimanan di antawisna kita bisa hadir ke masjid. Ini panggilan iman sebenarnya. Bahkan dalam Al-Baqarah 177 pun orang yang berikan harta, bersedekah, ya, menepati janji, berbuat baik, itu efek sebenarnya. Kenapa? Dari sebuah keimanan tadi. Maka orang yang bertakwa itu yang menjaga keimanan. Nanti efeknya ini Pak sebenarnya. Sedekah mudah, baca Quran enak, tahajud ringan, kan begitu. Ke masjid juga asa hampang, zikir ngeunah, kan begitu. So kalau kita tahajud kaliwat, zikir nunutan, salawat sedekah hitungan, nah itu naon imanna tah eta lah, betul teh? Tah eta. Ayo sok coba. Ya iman naon? Iman naon? Efek Pak sebenarnya. Efek disebut keimanan, iman lemah kabeh oge. Maka orang yang bertakwa itu yang menjaga u'budu rabbakum. Itu satu di antaranya. Yang kedua, orang yang bertakwa itu kelihatan dalam Al-Baqarah 63 gitu. Siapa mereka? Yang suka menepati janji, Pak. Ini kan Allah gambarkan dalam Al-Baqarah 63 bagaimana Allah, ya, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwati wa zkuru la'allakum tattaqun. Jadi orang yang menepati janji itu orang yang bertakwa, Pak. Gitu. Maka kalau pejabat ingkar janji, jauh dengan takwana. Walaupun sholat atau kumat tapi ingkar janji, itu belum masuk kriteria takwa. Sebab orang yang takwa menjaga janji. Osok janji, Pak. Bu, janji osok, Bu. Kek lah, lamun pensiun urang ka masjid. Janji itu. Janji. Geus pensiun. Kakal asup partai, kalau ulin ke mana-mana, kamu tadi kan janji. Kek lah, lamun urang geus damang, karena urang ibadah. Geus damang lain ibadah, ngaya we ka mata ingat janji sama Allah. Gitu. Kayaknya doakeun lamun ka CIC menang, doakeun. Jamaah dibere kabeh 1 juta kabeh teh. Geus menang pindah sih eta teh. Kabur teh. Ingkar janji. Maka orang yang ingkar janji eta teh orang yang belum masuk takwa. Sebab orang yang la'allakum tattaqun itu disematkan kepada orang yang menepati janji. Ya, aufu bil uqud gitu. Penuhi janji gitu. Seperti itu. Maka jangan suka obral janji gitu. Nggak boleh.
Apalagi kita suka bohong dengan ngajanjikeun we teh kitu tah. Demi Allah we kitu tah. Dan sebab ngomongna geus dipercaya deui maka nyambat Gusti Allah supaya percaya batur teh gitu. Gitu. Cicing kalem we mun itu tanggeus mah urang we. Baru yang ketiga dalam puasa nih, Al-Baqarah 183. Ini maksudnya sama juga. Jadi la'alakum tatakun banyak tanda di antawisna tadi puasa. Apa la'alakum? Disematkan kepada puasa. Apa puasa? Puasa itu kan menjaga nafsu itu. Kalau puasa saukur lapar haus, budak letiknya bisa Pak. Tuh saya tak kedengan saret. Puasa eta sarua. Lah kalau kita rata-rata cuma lapar haus unggul ditahan, budak letiknya sarua, standar Pak. Bukan itu. Nih, bagaimana kita memanis nafsu, itu puasa. Maka orang yang bertakwa itu emosian hirupna. Jadi amok we gitu. Bu, salaki ibu makin kolot, makin sabaran, makin emosian. Sabar. Tuh emosian juga. Gitu Pak. Hawa nafsu tah, kita pandai memanage nafsu, mengatur nafsu. Kenapa? Nih Ramadan punya pelajaran yang penting. Nih, bener sob coba. Dulu kalau kita di luar Ramadan haus langsung cokot cai, lapar cokot sangu, kan langsung nggak ada jeda waktu. Tapi di Ramadan lihat, masya Allah, haus jam 7 nanti ya, tikoro garing nanti maghrib. Berapa jam kita nunggu itu? Betul kira-kira? Mungkin segelas air putih di waktu Ramadan azan maghrib berbeda nilainya dengan air segelas air putih itu di luar Ramadan. Beda harganya Pak. Hargaan haus gelek-gelek nges, tapi ketika maghrib ini yang ditunggu-tunggu tiberan teh. Azan maghrib alhamdulillah. Tah eta segelas air putih meureun karasana siga cai herang we atuh. Cai es itu. Tapi kan ada harganya. Ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin segelas air putih di waktu Ramadan dengan di luar Ramadan saya kan punya harga di Ramadan. Kenapa? Ngadaguan si iya urang teh tah gitu. Bener itu? Yang tanya engke nanti. Itu nasi halal, Pak. Minuman halal, teh manis halal. Ira halal enggak? Maghrib. Bener tuh? Karedok halal, peteuy halal, iraha pamajikan halal tuh, iraha tong maghrib atuh. Astagfirullah, maghrib lain saya tata. Pantesan tuh ketinggalan tahajud di masjid. Tapi nanti kan itu yang halal Pak, yang boleh. Ini pelajaran mendidik nafsu. Jadi tidak setiap keinginan harus terwujud harita gitu. Haus harita gelek, lapar harita gelek makan, enggak. Tapi Ramadan tuh keinginan sekarang terwujudnya nanti itu pelajaran nafsu Pak. Aing itu kerja itunya. Bahkan kita kalau Ramadan nih mau ngomongin orang asa tabu tuh. Puasa sih ngomongkeun batur engke geus tarawih gitu. Kan kabentengan Pak, nafsu hayang ngomongkeun batu ge katahan Ramadan atus teu katahan asa teu mantesnya baham geus bau gitunya. Mulut udah nggak enak ngomongkeun batur asa nggak mantes, maka tertahan juga nafsu ngomongkeun tetangga, ngomongkeun mitoha ketahan kayak ngomongkeun mah geus semua beri kayak gitu Pak. Allah Rabbi. Banyak itu kan pelajaran. Makanya puasa itu bukan lapar haus unggul, itu mah biasa lah. Tapi maksudnya apa? Tadi mengekang hawa nafsu, ya kan? Mengarahkan nafsu, mendidik nafsu, mentatar nafsu, menggembleng nafsu. Ramadan punya pendidikan itu Pak. Di luar Ramadan 11 bulan nggak begitu. Terus tuh, cikopi langsung, hudut langsung. Engke wela kan gitu tah engke na eta ngeungeunna teh engke gitu bener tuh. Nah itu makanya
yang kita utamakan, pencapaian kita menjadi satu pangkat yang menjadi orang bertakwa kepada Allah, dan diwujudkan takwa dengan yang tadi itu, insya Allah. Bahkan dalam Al-Baqarah 179 pun seperti itu. Orang yang mampu bertakwa itu, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi orang yang takun itu disematkan kepada menjaga keselamatan orang, jangan sampai kena kisos itu. Jadi orang tersebut, kenapa ada kisos? Sebenarnya kisos itu bukan hukuman, tapi melindungi hamba-hamba Allah dari kezaliman sesama gitu. Maka digariskan, ditutup oleh kisos. Maksudnya apa? Bukan hukuman, tapi bagaimana manusia itu dilindungi gitu. Bahkan dalam Al-Maidah 45, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal jaro wal juruha kisos. Itu kan ada. Maksudnya apa? Orang yang bertakwa itu yang menjaga keselamatan orang lain. Jangan sampai orang terluka, terzolimi, tersakiti, ya kan? Itu seperti itu. Makanya orang yang bertakwa itu dijelaskan sama Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim itu bila muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya gitu. Maka orang yang bertakwa itu disematkan oleh Allah, yaitu melindungi sesama, menjaga keselamatan orang lain, jangan terganggu harga dirinya, jangan tersakiti badannya, seperti itu. Sholat jalan tapi kabatur pas saya awahai tak entong gitu ta. Ya Bekasi itu ya, seperti itu Pak. Jadi orang yang bertakwa seperti itu sebenarnya, menjaga keselamatan orang lain, pantang untuk menyakiti, bahkan membuat orang jadi terzolimi segala, nggak bisa itu. Itu orang bertakwa seperti itu. Itu pencapaian kita terakhir. Yang ketiga terakhir, pencapaian kita adalah ketika kita meninggal dunia menginginkan kalimat la ilaha terucap dari lisan kita. Itu pencapaian kita Pak. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Dawud dijelaskan makna ayat tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksudnya apa? Kalimat itu bermakna ijra'ullahi ta'ala lisanahu ala kalimat syarifah. Allah mampu memperjalankan lisan orang tersebut dengan kalimat yang baik itu. Maksudnya apa? Min hazihil karomah minal maghfirah. Dari ucapan tersebut adalah turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah di penghujung umurnya itu adalah sabab kemuliaan yang Allah berikan. Saat itu pula kalimat itu menghapuskan semua dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu. Jadi dengan kalimat itu habis semua dosanya Pak. Maka nggak gampang mengucapkan la ilaha illallah. Itu pencapaian kita yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang disampaikan ya dari suguhan, dan mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Saum kita Allah terima, dan sisanya mudah menurut istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun disampaikan, dihantarkan, dipertemukan sampai akhir bulan suci Ramadan dalam sehat walafiat. Semoga kita menjadi makhluk yang mendapatkan la'allakum tetap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.